Shalom, Jemaat GSKI Betani dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema hari ini yaitu sikap hati yang benar. Mari kita lihat di dalam Filipi 4, saya bacakan mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kualitas dari seseorang, atau lebih tepatnya kualitas rohani seseorang dapat dilihat ketika berada di dalam satu tekanan hidup atau dalam masa ujian. Melalui ujian-ujian yang kita hadapi atau pergumulan atau tekanan yang kita alami, maka disitulah akan tampak kemurnian kita. Seperti buah yang diperas. Mungkin kalau kita melihat buah jeruk, ada 3 buah jeruk, semuanya mungkin nampaknya sama-sama bagus dari luar. Tetapi kita baru bisa tahu apakah buah jeruk itu manis atau masam ketika buah itu diperas, ditekan. Maka keluar airnya dan kita bisa merasakan kualitas dari buah jeruk tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan memang kita dibentuk melalui masalah persoalan pergumulan hidup, kesulitan hidup. Memang tidak enak, mungkin perlu kita mencucurkan air mata. Ya tidak mudah, kita akan banyak mengeluarkan energi, ya, tetapi jangan kecil hati. Karena ketika kita sedang menghadapi persoalan hidup ini. Karena lewat proses ini, maka akan dihasilkan sebuah kehidupan yang berkualitas. Nah, sikap seperti apa yang harus kita punyai ketika kita menghadapi ujian hidup ini? Kitab Filipi tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia mengalami kesesakan. Dan dia menulis bagaimana ketika kita menghadapi kesesakan itu. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa kita harus tetap bersukacita. Di dalam setiap keadaan tidak baik pun kita harus bisa bersukacita. Ya. Ketika dalam penjara, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, orang yang bisa bersukacita adalah orang yang artinya bisa menerima keadaannya, menerima kondisi yang ada dengan rela dan sabar. Ya. Dan yang membuat sukacita seharusnya orang-orang mungkin berkata demikian, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesesakan hidup? Yang membuat kita bisa bersukacita bukanlah faktor dari luar, tetapi dipengaruhi oleh faktor dari dalam. Artinya kita bisa sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Kalau itu pun bisa terjadi, kalau suatu proses pergumulan hidup, kesusahan bisa terjadi, itu artinya semuanya itu bisa terjadi hanya karena seizin Tuhan. Dan dalam setiap keadaan kita percaya bahwa Tuhan tetap yang pegang kendali dan semuanya itu bisa diubahkan menjadi kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat kita kenal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya miliki sikap senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Yang kedua, Paulus menulis di dalam ayat yang kelima, supaya kita tetap tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau kita terus-menerus bisa berbuat baik, saya percaya Tuhan akan menempatkan juga orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan tuai. Itulah hukum dari Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti untuk berbuat baik. Kecenderungan kita ketika kita dalam kesesakan, kita hanya perhatikan diri kita sendiri. Kalau masa-masa seperti pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat bahwa di sekitar kita begitu banyak orang yang butuh pertolongan. Dan saatnya kita bisa menunjukkan kebaikan kita, supaya kebaikan kita bisa dirasakan oleh semua orang. Justru saya percaya melalui perbuatan baik kita, maka kita akan bisa melihat kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Paulus menulis dalam ayat 6 dan 7 bahwa mengucap syukur selalu kepada Tuhan.
Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, maka beban kita akan dibuat ringan oleh Tuhan. Dan yang membuat kita tidak bersyukur adalah kekhawatiran. Itu sebabnya Paulus menulis sebelumnya, janganlah khawatir, janganlah kamu khawatir. Memang kekhawatiran ini membuat orang tidak bisa bersyukur. Tetapi kekhawatiran ini tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Tidak bisa menambah sesuatu, juga tidak bisa mengurangi sesuatu. Itu sebabnya jangan khawatir tentang apapun juga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidup kita, datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita bisa tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini mungkin saya bisa katakan, keadaan bisa goncang. Tetapi kita berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ekonomi boleh goncang. Tetapi percaya orang-orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab pemeliharaannya begitu sempurna atas kita. Burung-burung di udara pun yang tidak menabur menuai dipelihara Tuhan dengan sempurna, apalagi kita anak-anaknya. Pasti pemeliharaannya sungguh sempurna. Seringkali ketika saya ada dalam masa-masa saat-saat teduh pribadi, saya ada di kamar dan saya selalu mendengar kicauan burung saat pagi hari. Itu sungguh menguatkan saya. Saya selalu diingatkan oleh Tuhan, lihat burung-burung di udara. Dia tidak menabur, tidak menanam, tetapi dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan. Mari menjadi pribadi-pribadi yang tetap mempunyai sikap yang senantiasa bisa bersuka cita. Bersyukur dalam segala keadaan. Dan tetap berbuat baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya penyertaan dan kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.